Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Gunung Suci Baiping. Tempat klan Zong kuno menduduki. Jangan ragu lagi, kita harus mengungsi secepatnya. Di aula utama klan, Zong Tianhou, kepala klan Zong, membuat keputusan. Kemarin, ketika dia mendengar berita tentang pertempuran Gunung Luwu, Zong Tianhou tidak bisa tidur di malam hari, seperti duduk di peniti. Alasannya sederhana. Selama pertempuran Zixiaotai, Sui mengancam bahwa dalam waktu setengah tahun, keluarga Zong akan disingkirkan dari dunia. Selain itu, dalam pertempuran King Yuesan, Sui sekali lagi membicarakan masalah ini. Awalnya, semua orang di keluarga Zong berpikir bahwa Sui akan ditakdirkan dalam duel di Gunung Luwu ini. Dan mereka tidak perlu peduli dengan ancaman seperti itu. Tapi siapa sangka Sui memenangkan pertempuran di Gunung Luwu. Ketika dia mengetahui bahwa lebih dari 10 pasukan Taiko yang dipimpin oleh keluarga Hong telah bergabung, mereka semua dibunuh oleh Sui hingga pertumpahan darah, Zong Tianhou tidak bisa duduk diam. Oleh karena itu, pagi-pagi sekali, dia mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh besar klan untuk membahas masalah tersebut. Dan akhirnya memutuskan untuk meninggalkan tanah leluhur, merelokasi keluarga, dan melarikan diri sejauh mungkin. Namun, untuk keputusan seperti itu, tokoh besar dalam keluarga Zong jelas sangat menentang. Patriark, setelah meninggalkan Gunung Baiping, di mana klan saya bisa bersembunyi? Apakah kita akan pergi ke Menara Abadi Pedang Ajaib? Kekuatan Menara Abadi Pedang Abadi telah dikalahkan oleh penonton beberapa kali, dan saya khawatir itu tidak akan lagi dapat melindungi klan saya. Itu hanya komentar yang mengancam. Menurut saya, itu tidak perlu dianggap terlalu serius. Semua orang berbicara dan mencoba untuk mematahkan semangat. Musuh belum membunuh musuh, jadi dia akan membersihkan dan melarikan diri terlebih dahulu, siapa yang mau. Saya telah mengambil keputusan, dalam waktu 1 jam, bahwa semua anggota klan dan pergi. Suara Zong Tianhou tegas, keluarga hancur, selama orang hidup, mereka akan kembali di masa depan. Jika orang menghilang, semuanya berakhir. Dia memahami karakter Guanzu, dia melakukan apa yang dia katakan, dan tidak pernah kehilangan kepercayaannya. Karena itu, dia berani menyimpulkan bahwa jika dia beruntung lagi, menunggu keluarga Zong mereka kemungkinan besar akan berada dalam bahaya kepunahan. Melihat ini, semua orang hanya bisa diam. Semuanya, yakinlah, pertempuran di Gunung Wushan akan membuat penonton dan kekuatan kuno itu menempa perseteruan berdarah. Ketika makhluk abadi lahir, penonton akan menderita bencana. Mata Zong Tianhou berkedip, dan dia berkata dengan dingin, pada saat itu, apa yang akan dia gunakan untuk menyusahkan keluarga Zong kita? Ayo. Zong Tianhou melambaikan tangannya. Bahkan jika orang-orang hebat tidak mau, mereka tidak bisa mengatakan apa-apa saat ini, mereka segera bangkit. Saat itu, boom! Suara keras terdengar dari kejauhan. Seluruh Gunung Baiping bergetar hebat. Apa yang terjadi? Zong Tianhou dan yang lainnya semua berubah warna dan segera bergegas keluar dari ruang diskusi. Boom! Api berkobar dan turbulensi melanda. Pada saat itu, semua orang di keluarga Zong terkejut. Apakah seseorang mendobrak rumah Zong saya? Siapa yang begitu berani? Cepat, pergi dan lihat. Suara ribut terdengar dari keluarga Zong. Boom! Saya tidak tahu berapa banyak orang yang ketakutan dan ngeri. Pada saat ini, semua mata melihat bahwa di bawah langit, 2 sosok muncul satu demi satu. Yang terakhir ini indah dan indah. Ini Sui dan King Tang. Namun, semua mata tertuju pada Sui. Pada saat ini, Zong Tianhou dan anggota penting lainnya dari keluarga Zong gemetar secara fisik dan mental jika mereka disambar petir. Selesai. Mereka baru saja membuat keputusan untuk mengungsi terlebih dahulu dengan klan mereka, dan saat berikutnya tuan penonton langsung membunuh pintu. Di bawah langit, Sui berdiri tegak, menatap semua orang di keluarga Zong, dan berkata, saya di sini untuk membalas dendam keluarga Jiang, dan untuk memenuhi janji, dapatkah Anda mendengar dengan jelas? Beberapa kata, biarkan Zong Tianhou dan lainnya berubah warna lagi. Ingin membalas dendam keluarga Jiang.
Apakah? Memikirkan hal ini, Zhong Tianhou hanya bisa berkata, apakah Tuan Guanzu salah paham? Sejauh yang saya tahu, dalang di balik kejatuhan klan Jiang adalah klan Wen. Su Yi berkata ringan, sebelum aku datang, aku sudah menginjak klan Wen. Semua orang berubah. Keluarga Wen telah dihancurkan. Kedinginan yang tak terlukiskan melonjak ke hati semua orang di keluarga Zhong. Tuan Guanzu, jika keluarga saya bersedia menundukkan kepala, dapatkah Anda memberi keluarga saya cara untuk hidup? Zhong Tianhou berkata dengan suara serak. Su Yi tersenyum, tidak ada lagi omong kosong. Boom. Bunuh. Lawan dia. Cepat, bawa klanmu kabur. Auman dan teriakan terdengar satu demi satu. Siapa yang akan duduk diam? Zhong Tianhou dan banyak tokoh hebat lainnya semuanya membuat tembakan terbaik mereka, seperti orang gila. Tapi perlawanan seperti itu, dalam energi pedang yang tak terbatas, tampak pucat dan tak berdaya. Pedang mengamuk, seperti sabit yang kejam, menuai jiwa orang mati. Percikan darah. Jeritan menjerit. Gunung Baiping penuh dengan keruntuhan dan kehancuran. Sebentar lagi, boom. Dalam suara keras yang menghancurkan bumi, Baiping Sensan terkoyak dan dihancurkan oleh energi pedang dalam satu gerakan. Dan keluarga Zhong, tidak ada yang selamat. Pada titik ini, keluarga Zhong kuno telah diinjak-injak. Menindas karakter sepertimu, meskipun membosankan, adalah keharusan. Selanjutnya, saatnya untuk rumah virtual. Suara acuh tak acuh masih bergema, Su Yi telah hanyut bersama King Tang. Tianyu Sensan. Tempat klan Su klan roh api surgawi. Su Yi membawa King Tang untuk dibunuh. Sama seperti membunuh dua klan Tao kuno, klan Wen dan klan Zhong, Su Yi tidak pernah berbicara omong kosong sama sekali, membuka gerbang dengan pedangnya, dan langsung memasuki klan Su. Hanya dalam beberapa saat, Su Yi memiliki banyak korban dan darah mengalir ke sungai. Namun, kali ini Su Yi dalam masalah. Pada saat kritis, orang-orang tua dari klan Su membuka altar kuno, menyembah leluhur mereka dengan teknik rahasia terlarang, dan memanggil hantu yang sangat menakutkan. Hantu itu penuh dengan rambut merah menyala seperti api, pupil seperti pisau. Ini adalah tubuh spiritual yang ditinggalkan oleh leluhur pertama, klan Su. Ini disebut roh leluhur. Leluhur klan Su dikatakan sebagai peri manusia sejati. Saat nenek moyang Su mengambil tindakan. Boom. Satu demi satu, api berkobar, itu adalah serangan yang lebih menakutkan daripada pedang peri, dan menembus langit. Puluhan ribu cahaya api, tak terlukiskan, memenuhi setiap inci ruang di dunia, membunuh Su Yi. Ini membawa banyak masalah bagi Su Yi. Namun, Su Yi tidak berniat menghabiskannya dengan pihak lain, jadi dia pergi keluar. Dia memegang tungku peningkat langit dengan satu tangan, dan mengorbankan pedang 9 penjara dengan tangan lainnya, seperti dewa tak terkalahkan yang datang ke dunia. Saat dia menyerang di langit, dia dihancurkan seperti segera setelah dia muncul. Dengan ledakan, energi pedang yang tak terbatas menebas, menghancurkan api di seluruh langit, dan hanya dengan pukulan seperti itu, sosok mengejutkan dari leluhur klan Su mundur. Pukulan sombong itu membuat semua orang gemetar. Untuk sementara waktu, di luar sosok besar itu, nyala api ilahi berubah menjadi cahaya bintang yang tak berujung, bintang-bintang dan sungai-sungai terjalin, matahari dan bulan berada di langit, membuat leluhur klan Su tampak seperti penguasa langit berbintang. Dia memegang langit berbintang, dan dengan langit berbintang, dia datang dengan keras. Sayangnya, dalam situasi satu lawan satu, kehendak abadi tidak dapat membantu Su Yi, apalagi tubuh roh yang dipanggil dengan metode rahasia. Su Yi melangkah maju, tungku perbaikan langit meraung dan bersinar, menjalin cahaya peri ungu yang luar biasa, di bawah penindasan, bintang-bintang di langit runtuh, dan langit berbintang meledak. Kemudian, Su Yi mengayunkan pedang dunia, menggunakan arti reinkarnasi, dan memasukkan pedang ke dalam sosok leluhur Su. Nenek moyang klan Su jatuh jauh sebelum zaman kuno. Dan tubuh spiritual yang dia tinggalkan adalah milik masa lalu dalam analisis akhir, dan ditakdirkan untuk dikendalikan oleh kekuatan reinkarnasi dan berakhir. Saya melihat bahwa seiring dengan gemuruh langit dan bumi,
leluhur klan Su mengeluarkan raungan yang tidak mau, dan meledak, berubah menjadi cahaya dan hujan yang menghilang. Semua orang di keluarga Su pingsan dan putus asa. Ketika Su Yi dan King Tang pergi, Gunung Ilahi Tianyu runtuh dan hancur, dan klan Su semua jatuh ke kematian mereka. Dalam satu hari, hancurkan 3 penjaga Tao kuno. Tidak perlu diragukan lagi, ketika berita menyebar, seluruh langit berbintang akan menjadi sensasi. Dalam perjalanan balas dendam ini, Su Yi akhirnya menemukan kebenaran kematian Jiang. Tidak masuk akal untuk dikatakan. Semuanya terkait dengan keberuntungan yang diperoleh klan Jiang di awal. Saat memperjuangkan nasib baik ini, salah satu leluhur keluarga Jiang membunuh banyak musuh. Di antara musuh-musuh besar ini, ada beberapa leluhur keluarga Wen, serta sekelompok tokoh senior dari keluarga Zhong dan Wen. Disinilah kebencian berakhir. Oleh karena itu, balas dendam terhadap keluarga Wen juga meletakkan dasar. Namun, jika keluarga Wen adalah dalangnya, maka penjahitlah yang memasang jarum, penjahitlah yang membuat tata letak, menyatukan kekuatan 3 penjaga kuno Taoisme, dan menghancurkan keluarga Jiang dalam satu gerakan. Tujuan dari tata letak penjahit adalah untuk membagi kekayaan Jiang dan sumber praktik. Bagaimana perasaanmu? Dalam perjalanan kembali ke Gunung Qingyue, Su Yi bertanya pada King Tang sambil minum. King Tang berpikir sejenak, dan berkata, awalnya aku sangat senang dan bahagia, seperti memecahkan batu besar yang menekan hatiku, tapi sekarang ada perasaan yang tak terlukiskan. Su Yi mengangguk, itu normal, di masa lalu, yang kamu pikirkan hanyalah balas dendam untuk klan, seperti obsesi yang telah bertahan selama bertahun-tahun tanpa akhir. Sekarang obsesinya hilang, tapi akan hilang. Di masa depan, Anda dapat mengabdikan diri Anda untuk berkultivasi Tao. Dengan rasa hormat dari Master, Anda tidak akan pernah dirugikan. Berbicara, Su Yi tersenyum dan mengusap kepala King Tang. Iya. Gadis itu tertawa. Alis dan matanya cerah dan indah. Itu adalah senyum santai setelah melepaskannya sepenuhnya. Setelah kembali ke Gunung Qingyue, Su Yi memutuskan untuk mundur. Bersiaplah untuk jalan menuju Bulu. Tentu saja, sebelum itu, dia harus melihat dunia ke-6 dan menanyakan rahasia menghancurkan alam. Lautan pengetahuan. Tanda spiritual Su Yi muncul di depan pedang 9 penjara. Siapa, saatnya menepati janjinya. Su Yi berbisik. Rantai dewa ke-6 dari pedang 9 penjara bergetar, dan suara generasi ke-6 keluar, siapa? Kamu tidak bisa lebih sopan. Su Yi tersenyum dan berkata, kamu dan aku sendirian, jadi kamu tidak perlu peduli dengan gelar ini. Tidak, sebelum Anda menyatu dengan Taoisme saya, Anda adalah Anda, dan saya adalah saya. Anda harus membedakan. Six Road, ingat, nama keluarga saya Wang, nama saya Ye. Wang Ye. Yang mulia. Su Yi mau tak mau berkata, namamu cukup murah. Semasa hidupnya, siapapun yang mengetahui nama aslinya bukanlah raksasa tak tertandingi di surga. Siapa yang berani menilai namanya dengan gegabah? Dan orang-orang yang tidak mengetahui namanya dan membencinya menyebutnya sebagai seorang tiran. Tiran Kendo pertama. Mereka yang menghormatinya disebut kaisar. Kaisar abadi. Tapi Su Yi lebih baik, sebut saja namanya untuk mengambil keuntungan. Untuk sesaat, generasi ke-6 mau tak mau merasa lelah. Ayo, waktunya hampir habis. Su Yi mendesak. Saat berikutnya, seberkas cahaya ilahi muncul, berubah menjadi segel rahasia, dan muncul di depan Su Yi. Ini adalah pengalaman latihan saya sebelum dan sesudah saya menginjakkan kaki di jalan naik. Jika digabung, cukup untuk memahami esensi dan misterinya secara menyeluruh. Dari 3 alam kenaikan. Setelah Anda memperbaiki segel rahasia ini, saya akan mengajari Anda sebuah misteri menghancurkan alam, yang tidak dapat disentuh oleh siapapun di surga, juga. Jalan yang benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya menuju Bulu. Jika Anda dapat menginjakkan kaki di atasnya, Anda dapat menggunakan tubuh manusia untuk dibandingkan dengan para dewa. Ciptakan jalan yang tidak dapat dijangkau oleh makhluk abadi. Pada akhirnya, suara generasi ke-6 juga mengungkapkan jejak antusiasme dan antisipasi. Segera diingatkan, kamu harus hati-hati, melibatkan misteri 3 alam menaik,
pengalaman dan pengalaman itu akan dengan mudah membuat mood kamu ambruk. Semua, kamu hanya basis kultivasi raja kerajaan sekarang. Petik 2. Sui mendengus dan menyentuh merek itu dengan ujung jarinya. Boom. Kekuatan ingatan yang melonjak masuk ke dalam jiwa Sui. Dalam sekejap, jiwa Sui membengkak berkeping-keping. Kekuatan semacam itu terlalu besar. Ini adalah pengalaman dan pengalaman dari generasi ke-6 sebelum dan sesudah alam Ascension. Jika Anda berubah ke Raja Alam Gua lainnya, Anda tidak tahan sama sekali. Jiwa akan diperas dalam sekejap. Sui hanya merasakan ledakan rasa sakit, dan kemudian sepenuhnya menahan kekuatan ingatan ini. Dalam keadaan kesurupan, ia tampaknya telah mengganti hidupnya dan berubah menjadi seorang pembudidaya pedang bernama Wang Ye di jalan pencarian dan pertempuran. Berbagai wawasan, pengalaman, dan pengalaman nyata terkait jalan pencerahan dan kemunculan muncul di benak Sui satu per satu. Sepertinya bukan miliknya, tapi sepertinya dia sendiri yang mengalaminya. Persiapan pembuktian Dao di alam bayi, bahaya dan pengalaman yang dialami saat membuktikan Dao dan mengatasi malapetaka, serta transformasi setelah berhasil mengatasi malapetaka. Sui merasakan semuanya. Di atas kertas, itu dangkal, dan saya tahu itu harus dilakukan. Sui sebelumnya, meskipun telah mempelajari rahasia lengkap bulu dari berbagai buku kuno, juga berkonsultasi dengan King Shi Sword Immortal dan Jie Kong Sword Mong. Belajar dari satu sama lain. Tapi itu baru pemahaman, seperti membaca buku, hanya tahu isinya. Dan sekarang berbeda. Dia sedang melewati. Rasakan semua rahasia bulunya. Perubahan dan persepsi, semua seolah terjadi pada dirinya. Membaca buku adalah kognisi. Dan sekarang dia, seperti protagonis dalam buku itu, mengalaminya sendiri. 3 alam bulu, Shenying, Hedao, Juxia. Rahasia setiap alam, misteri dan kebenaran setiap alam, benar-benar dipentaskan dalam hati Sui. Dalam keadaan kesurupan, Sui bahkan memiliki ilusi bahwa dia telah menginjakkan kaki di jalan bulu, dan sedang memilah dan mengintegrasikan pengalaman dan wawasannya tentang hal ini. Jalan. Waktu terus berjalan dan aku tidak tahu hari ini hari apa. Tapi tak lama kemudian, Sui tiba-tiba terbangun. Saya belum menerobos, apa yang saya pahami dan alami adalah semacam pengalaman, bukan yang sebenarnya saya miliki. Dia seperti berbalik dan membangun kembali, meskipun pengalaman dan pengalaman hidup sebelumnya adalah miliknya, tetapi jalan hidup ini hanya untuk dirinya sendiri. Jika Anda tersesat dalam pengalaman seperti ini, bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa jalan Anda dalam kehidupan ini akan melampaui kehidupan Anda sebelumnya? Saya mengikuti jalan kenaikan dengan hati saya, dan menyadari rahasia kenaikan. Semuanya dapat saya gunakan, tetapi saya tidak boleh mengganggu pikiran saya. Sui benar-benar tenang. Mulai saat ini, ketika dia menggabungkan pengalaman dan ingatan generasi ke-6, dia jelas-jelas mengalaminya sendiri, tetapi sebenarnya dia seperti penonton, menonton dari pinggir lapangan. Ini adalah semacam kondisi pikiran. Dalam keadaan pikiran ini, dia benar-benar menggabungkan kekuatan segel rahasia ini ke dalam miliknya sendiri. Dan keadaan pikirannya sendiri, tidak terganggu olehnya. Sepenuhnya disempurnakan. Di lautan pengetahuan, suara generasi ke-6 terdengar, dengan sedikit kejutan. Tampaknya Sui akan mengintegrasikan mereknya sedemikian rupa. Lancar. Sui diam-diam mengerti sejenak, mengangguk dan berkata, sepertinya tidak terlalu sulit. Sui melanjutkan, dan saya menemukan satu hal, ketika Anda menginjakkan kaki di jalan kenaikan, dalam hal latar belakang dan kekuatan, itu jauh lebih rendah daripada hari ini. Sui berkata pada dirinya sendiri, ini juga berarti bahwa bahkan jika saya memilih untuk menerobos dalam duel di Gunung Luwu, saya akan mencapai kesuksesan besar di jalan menuju kenaikan di masa depan. Dan akan jauh lebih baik daripada Anda di awal. Dia tidak bisa menahan diri lagi, dan berkata, tidak apa-apa jika kamu tidak berterima kasih pada Dade, mengapa kamu tidak berbicara lebih sopan? Sui tertawa dan berkata, apapun yang terjadi, pengalaman ini sangat membantu saya, tidak kurang dari tamparan di wajah, dan itu membuat saya mengerti bahwa saya akan melangkah ke bulu di masa depan.
Ketika Anda berada di jalan, bagaimana Anda bisa jauh melampaui Anda di masa lalu? Terima kasih banyak. Apakah itu sopan? Terima kasih. Melihat generasi ke-6 terdiam untuk waktu yang lama, Sui mau tidak mau mengingatkan, sekarang, saatnya untuk membicarakan jalanmu yang tak tertandingi menuju kenaikan. Yang ke-6 menghela nafas. Ada banyak ketidakberdayaan dan kekecewaan di Ping yang diintimidasi oleh anjing. Pada akhirnya, dia menstabilkan pikirannya dan berkata, jalan bulu-bulu di masa lalu mungkin dapat menunjuk langsung ke jalan abadi, dan itu akan menjadi cukup untuk membuatmu menjadi peri. Bukan tidak mungkin untuk membuat legendamu sendiri di Immortal Dao, dan bahkan menjadi orang pertama di Immortal Dao. Tapi pada akhirnya, aku ditakdirkan untuk berhenti di Immortal Dao seperti yang kulakukan di awal, dan aku tidak akan bisa maju lebih jauh. Suara generasi ke-6 menjadi rendah, mengungkapkan sedikit kesepian dan keengganan. Untuk menemukan jalan terobosan, saya mencari di seluruh dunia, mempelajari buku-buku kuno yang luas, menjelajahi banyak era mitologis yang telah lama menghilang dari dunia, dan bahkan, aku juga telah mencari jalan, dewa yang diberikan, yang telah lama terhapus oleh kontrak para dewa. Tetapi pada akhirnya, saya menemukan bahwa di ujung Immortal Dao, jalannya sudah rusak. Bukannya aku tidak cukup kuat, tapi waktu, takdir, dan takdir tidak berpihak padaku. Mendengar ini, Sui tersentuh. Dia merasakan hal yang sama. Ketika aku memikirkannya di kejauhan, dia menghabiskan banyak kerja keras dan waktu untuk mencari jalan menuju raja kerajaan dan gagal. Mengapa? Karena alam bintang kuning yang misterius, tidak ada jalan menuju Realm King. Kalau saya menganggapnya sebagai penonton, kenapa tidak? Bencana kiamat menghancurkan jalur pendakian dan memutus kesempatan untuk menjadi abadi. Ini saatnya, ini keberuntungan. Tak ayal, generasi ke-6 juga mengalami dilema serupa saat berada di puncak hidupnya. Segera, hati Sui tergerak, dan dia berkata, jalan untuk menganugerahkan dewa. Apakah itu terhapus oleh kontrak para dewa? Mungkinkah itu di atas jalan abadi? Apakah para dewa yang dianugerahkan? Wilayah. Dunia ke-6 berkata, Feng Shen. Tidak, ini hanya pernyataan. Makhluk tertinggi. Tidak peduli apa bentuk Tuhan itu, ada konsensus kuno di dunia abadi, yaitu dapat mematahkan belenggu perubahan zaman dan menjadi mampu melampaui alam abadi siapa Tuhan. Keberadaan perjanjian para dewa membuktikan keberadaan kekuatan ini. Sui teringat sesuatu. Ketika dia berada di surga ilusi, salah satu tempat terlarang di langit berbintang, dia telah mendengar penyihir dari era ilusi berbicara tentang dewa. Di mata pemain sulap, para dewa mewakili tatanan tertinggi dan hukum besi. Kehendak para dewa berjalan melalui masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kekuatan para dewa berada di atas berbagai zaman dan era. Kontrak yang dibuat oleh para dewa adalah yang tertinggi, dan non-kultivator dapat menebaknya. Di mata generasi ke-6, yang disebut dewa, seolah-olah, adalah simbol tertinggi, simbol yang tidak bisa dihujat. Ini semua hanya rumor, mereka terlalu jauh darimu, ketika kamu bisa mendaki ke puncak jalan abadi seperti yang saya lakukan, mungkin kamu akan bisa untuk melihat sekilas rahasia para dewa. Generasi ke-6 mengatakan ini, nada suaranya tiba-tiba berubah, dan berkata sambil tersenyum, tentu saja, jika Anda kalah dari kursi ini dalam pertempuran suasana hati, Anda tidak akan kesempatan menunggu hari ini. Dia tidak repot-repot bertanya lagi, dan berkata langsung, karena jalan keabadian telah habis, jalan berbulu yang Anda temukan dapat mematahkan semua ini. Bagus. Generasi ke-6 tanpa ragu-ragu, jalan ini sangat tabu. Sejak zaman kuno, siapapun yang menginjakkan kaki di jalan ini akan kehilangan jiwa dan raganya. Jalan buntu. Sui tercengang. Tidak, bagi orang lain, ini mungkin jalan buntu, tetapi bagi Anda itu pengecualian, karena jalan ini melanggar kekuatan kontrak para dewa. Dan kamu bertanggung jawab atas reinkarnasi, jangan takut dengan ini. Kata-kata dunia ke-6. Mata Sui berkilat, karena kamu belum pernah menginjakkan kaki di sana sebelumnya, beraninya kamu mengkonfirmasi ini. Jalan ke-6, jawabannya ada di pedang 9 neraka. Sui terkejut, pedang 9 penjara.
Nada generasi ke-6 menjadi rumit, dan dia berkata, pedang ini. Itu sendiri adalah artefak yang hebat, dan itu menyembunyikan terlalu banyak misteri dan rahasia yang tidak diketahui, bukan-bukan. Su Yi setuju. Semakin dalam Anda menyelam, semakin Anda dapat menghargai betapa istimewa dan misteriusnya pedang 9 neraka. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.